Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, tampaknya saham-saham big cap mendominasi. Dari saham pilihan ada Telkom, direkomendasikan buy, supportnya di 2.900, resisten hingga ke 3.300. Astra International juga direkomendasikan buy, 5.500 hingga ke 6.500. BBCA dari perbankan big cap buy, 6.500 hingga ke 7.500. BBRI juga masuk ke dalam list saham pilihan, supportnya di 3.300, resistennya di 3.750. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Kiswoyo. Langsung saja kita ke Telkom Pak Kiswoyo. Saya akan coba update Pak posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Posisi pembukaan dan penutupan sama Pak, sama-sama ditutup di 3.050. Artinya Telkom hari ini tidak bergerak kemana-mana, meskipun antara penutupan dan pembukaan ini masih terjadi pergerakan dan masih bertahan di zona hijau. Bagaimana Anda melihat pola teknikal hari ini untuk Telkom dan buy di level berapa? Telkom sebetulnya di harga 3.000 ini menarik untuk dibeli ya, karena saya lihat dia harusnya range-nya itu range atasnya itu antara 3.500 sampai 4.000 sebetulnya. Jadi memang penurunan yang sangat dalam ini sebetulnya jadi momen yang menarik untuk dibeli untuk Telkom gitu. Buy di level berapa Pak? Di 3.000 bisa sih sudah aman sih harusnya untuk buy. Dengan target price terdekat di berapa? 3.500 sampai 4.000 lah gitu. Baik, hari ini posisi pembukaan dan penutupan sama Pak di 3.050. Apa yang bisa disimpulkan dari pola pergerakan teknikalnya, terutama sikap dari para investor? Ya kalau lihat gerakan teknikal kemarin itu ada ekor di bawah, hari ini juga ada ekor di bawah. Harusnya sih ini sudah menjadi bottomnya dia. Dan kebiasaan kalau sudah ekor di bawah panjang begini, apalagi 2 hari, harusnya ini menjadi sinyal bullish naik ke atas lah. Semoga bisa langsung dalam mungkin minggu depan berarti beberapa hari ke depan, beberapa hari kerja ke depan maksudnya bisa balik ke atas 3.500 lagi gitu. Baik, dari Telkom kita beralih ke saham pilihan kedua, Pak Kiswoyo, ada Astra International. Anda juga rekomendasikan buy. Saya akan coba update ini posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini berbalik melemah Pak ke 58, tadi sempat ke 5925. Momentum untuk masuk pasca libur lebaran Pak? Ya sebenarnya kalau harga best buy-nya sih di bawah 5.500, tapi kalau dia begini kayaknya sih dia ditahan ya. Ya kalau besok bisa break di atas 6.000 itu berarti bisa aman untuk dibeli. Tapi kalau enggak ya mungkin dia bisa range-nya sebenarnya 5.500 sampai 6.000 soalnya. Jadi ya kalau break di atas 6.000 langsung kita bisa beli karena langsung ke arah nanti 6.500 sampai 7.000 sih mainnya dia. Artinya lebih ke arah buy on breakout Pak? Yes, buy on breakout aja lah karena marketnya lagi seperti ini ya. Jadi kita masih belum bisa meyakinkan lah gitu. Oke, di level 6.000 ya Pak ya? Hari ini sempat ke 5925 Pak. Untuk 6.000 targetnya jangka pendek atau jangka menengah Pak? Oh enggak, sebetulnya kalau targetnya sih harusnya bisanya antara 6.500 sampai 7.000 sebetulnya. Bahkan bisa sampai ke arah 8.000 kalau bicara sampai akhir tahun bisa area 7.500 sampai 8.000 lah. Baik, penutupan hari ini di 5.800, melemah di 0,85%, intraday tadi sempat ke 5.925. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak Kiswoyo dari perbankan big cap BBCA. Anda juga rekomendasikan buy, supportnya 6.500, resistennya hingga ke 7.500. Di antara beberapa saham perbankan big cap, kemudian juga beberapa saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, BBCA sudah mengalami koreksi cukup dalam Pak, dan ini memang sekarang saat ini udah bearish sebetulnya. Jadi memang saat ini range-nya adalah 6.500 sampai 7.000. Ya kalau dia bisa naik balik ke atas 7.000 sama, jadi bisa buy on breakout gitu. Jadi buy di atas 7.000 lah. Tapi kalau sampai turun di bawah 6.500, ini yang mungkin akan menjadi masalah, kan dia akan mengejar ke level 6.000 lagi, dan ini sebenarnya jadi level terendah dia sih sebetulnya, cukup sangat rendah sekali sih sebetulnya gitu. Dibandingkan dengan rekor tertingginya Pak ya?
Ya, betul sekali. Baik, tadi buy on breakout Pak di atas 7.000, tapi dengan penutupan hari ini di 6.775, sebelum dia menembus ke level 7.000-an, bisa dimanfaatkan momentum untuk trading tidak Pak? Ya, tadi itu antara area 6.500 sampai 7.000 sebetulnya res dia saat ini. Penutupan hari ini di 6.775 menguat di 0,37%. Dari BBCA kita beralih ke saham pilihan selanjutnya pemirsa, masih dari perbankan big cap BBRI juga direkomendasikan buy 3.300 tadi, resisten hingga ke 3.750. Sementara di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini BBRI ditutup stagnan ini Pak Kiswoyo 3480 Pak, tadi sempat ke 3530. Ya, ini yang disesakan bahwa dia closing-nya di bawah 3.500 dikit lagi sebetulnya. Padahal kalau hari ini dia bisa closing di atas 3.500 ini bagus, karena range-nya dia jadi 3.500 sampai 4.000 gitu. Apalagi dia ada gap-gap ya. Jadi harusnya ya selama dia tidak tembus di bawah level ya 3.400 sampai 3.400 lah. Harusnya 3.300, tapi nggak apa-apa, harapanku selama dia tidak mendapat bawah level 3.400, syukur-syukur bisa break di atas 3.500, harusnya sih kuat balik ke atas gitu. Baik, pola pergerakannya sama dengan Telkom tadi Pak, dibuka 3480 dan ditutup juga kembali di level yang sama setelah tadi ke 3530 dan ditutup stagnan untuk BBRI. Betul, ya harusnya ini pendorong ini untuk BBRI ini adalah dividen yieldnya yang mungkin harusnya sangat besar ya, mungkin bisa di atas 7%. Makanya nanti setelah pengumuman resmi bahwa dia akan bagi dividen berapa, begitu dihitung dividen yieldnya lebih dari 8%, lebih dari 7%, biasanya harga akan ngangkat seperti BBRI lah gitu. Saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Telkom, Astra International, BBCA, kemudian juga BBRI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ID Channel. Pak Kiswoyo, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini jelang libur panjang Lebaran, indeks harga saham gabungan masih mempertahankan penguatan di 1,20%. Secara persentase penguatan di penutupan dan ditutup di level 7.106.839. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 7.074, pasca pembukaan langsung melesat ke 7.148. Pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan penguatan terbatas. Sempat mau bangkit di sesi kedua, namun lajunya juga kembali tertahan. Intraday terendah hari ini di 7.059.890. Selanjutnya kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua hari ini dan di tengah laju penguatan indeks harga saham gabungan. Kita ke grafis yang pertama pemirsa. Posisi MNC 36 menguat di 1,31% di level 304.238. Jakarta Islamic Index juga menguat di 2,09% di 468.642. LQ45 juga menguat di 1,22% di 722.411. Rotasi pergerakan sektoral, transportasi dan logistik ke grafis selanjutnya masih memimpin penguatan di 3,69%, barang baku juga menguat di 3,43%, infrastruktur juga menguat di 3,38%, dan teknologi menguat di 2,89%. Seluruh sektor hari ini kompak mengalami penguatan. Selanjutnya saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, ada dari barang baku emas di menit-menit terakhir jelang penutupan berbalik menguat ke 9.500, transaksi hari ini 2 triliun rupiah. Aman juga melesat ke 4630, Telkom naik signifikan ke 3050 dan Antam juga menguat ke 3750. Ke grafis yang terakhir saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Archie tertekan ke 1600, Goto juga melemah ke 51, SCMA ditutup di zona merah 270, saham big cap ada Brand hari ini kembali tertekan dengan lanjutan pelemahan di bawah 6 ribuan dan saat ini sudah menyentuh di 5.800 rupiah per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa informasi grafis dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan pasca libur panjang Lebaran.
Kita akan jeda kembali dan setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Waalaikumsalam. Puasa